warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat pendengaran, penglihatan, nikmat akal yang sangat mahal, dan juga nikmat hidayah kepada Islam, kepada sunnah, kepada tauhid, dan juga hidayah taufik berupa kemauan dan kemampuan untuk berusaha melaksanakan kewajiban thalabul ilmi ini, dan nikmat-nikmat yang lain yang bisa kita rasakan ataupun yang mungkin tidak kita sadari atau kita belum melihatnya atau kita belum mengingatnya. Yang jelas nikmat Allah Ta'ala tak terhitung, sehingga tidak mungkin diungkapkan satu persatu. Yang jelas kita bergelimang nikmat dari Allah Ta'ala, dan kita harus bersyukur atas nikmat itu dengan terus menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala dan menumbuhkan ketundukan kepadanya serta selalu banyak memuji kepadanya, dan juga berusaha menggunakan nikmat untuk hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Ta'ala, dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya. Dan malam ini insyaAllah kita teruskan materi kajian kita, kitab Wasiyatul Imam Syafi'i, yakni wasiat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan dahulu dalam awal wasiat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan keimanan beliau kepada rukun iman yang 6 setelah beliau menyampaikan syahadat beliau bahwa beliau bersaksi tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Maka beliau menyatakan keimanan kepada Allah Ta'ala dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para utusannya, dan juga menyatakan bahwa salat beliau, ibadah beliau, perjalanan hidup dan perjalanan mati beliau itu untuk Allah Rabbil Alamin, tiada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan. Dan bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur, wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, wa annal jannata haqqun wan nara haqqun. Dan ini merupakan pernyataan keimanan kepada hari akhir, kepada hari akhir. Wa anna adzabal qabri wal hisab wal mizan was sirata haqqun. Dan bahwasanya azab kubur, hisab perhitungan amal, mizan timbangan amal. Mas, minta tolong ini diketek, Mas. Antum ketek di luar, ada semutnya. Ketek bersih. Jadi semut gatel ini saya. Sana pakai tisu. Enggak pakai tisu. Di bawah ada. Maaf, ada banyak semut gatal di sini. Baik.
Dan dari situ kita tahu bahwa beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah satu-satu sudah. Tadi dari depan. Oh iya. Menunjukkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah benar-benar mengimani rukun iman yang 6. Tadi masih disebutkan yang 5. Wa anna Allah yazil ibada bi amalihim. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Masih ada. Itu. Baik. Dan sekilas dari maksud pernyataan beliau tentang rukun iman yang 6 atau rukun iman yang masih disebutkan tadi beliau adalah yang 5, yang 6 insyaallah di belakang. Maka perlu kita perhatikan apa yang perlu diyakini atau yang harus diyakini dalam mengimani rukun-rukun iman tersebut. Yakni yang pertama iman kepada Allah Ta'ala. Dan iman kepada Allah dijelaskan oleh para ulama adalah dengan mengimani 4 perkara. Yang pertama iman adanya Allah Ta'ala, al-iman biwujudillah, iman adanya Allah, iman kepada wujudnya Allah, yang Allah itu ada wujudnya, ada zatnya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal dan bersendirian, tidak menempati ciptaannya dan tidak ditempati oleh ciptaannya, dan dia terpisah dengan ciptaannya, dia di atas seluruh ciptaannya. Itu secara zat kita harus mengimaninya meskipun belum pernah melihatnya, dan kita tidak boleh ragu sedikit pun tentang adanya Allah Ta'ala, karena adanya makhluk ini menunjukkan adanya pencipta. Kalau ada yang dicipta atau ada ciptaan, pasti ada yang mencipta, karena tidak mungkin makhluk ini mencipta dirinya, karena makhluk ini sebelum dicipta dia tidak ada, dan sesuatu yang enggak ada tidak mungkin jadi pencipta. Enggak ada kok jadi pencipta, baik mencipta dirinya atau mencipta yang lainnya, tidak mungkin. Maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada dan wujudnya ada, meskipun masih gaib bagi kita, tapi nanti di akhirat orang-orang beriman akan diberi kesempatan dan tambahan kenikmatan di surga berupa melihat wajah Allah Ta'ala atau sebagian dari zatnya Allah Ta'ala, ya, melihat, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa bagi ahli surga. Kemudian yang kedua, iman bi rububiyatih, iman kepada Allah itu dengan mengimani bahwa hanya Allah yang memiliki perbuatan ketuhanan yang disebut perbuatan rububiyah, dan selain Allah tidak ada yang memiliki
perbuatan ketuhanan. Yang perbuatan rububiyah ketuhanan itu kalau disimpulkan ada 3 jenisnya, yakni mencipta, yang kedua memiliki dan menguasai, dan yang ketiga adalah mengatur. Ya, mengatur. Mencipta dari tidak ada menjadi ada. Mencipta, mewujudkan, membentuk rupa yang sebelumnya tidak ada, diwujudkan, menumbuhkan. Ini semua jenis menciptakan. Menguasai, memiliki dan menguasai. Dan tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah walau sesaat. Dan Allah lah pemilik dan penguasa hakiki terhadap seluruh apapun di alam raya ini. Adapun manusia yang disebut berkuasa itu hanya nisbi, hakikatnya tidaklah berkuasa. Kemudian mengatur apapun, termasuk mengatur bentuk segala ciptaan, mengatur rizki semua makhluk, mengatur nasib setiap makhluk, mengatur ajal setiap makhluk, mengatur rizki atau apa saja, termasuk mengatur perjalanan matahari, rembulan, dan seluruh benda angkasa, ataupun juga mengatur aliran air, mengatur segalanya pokoknya. Yang hakikatnya mengatur adalah hanya Allah. Maka kita harus meyakini Allah bersendirian dalam semua perbuatan ketuhanan itu, tidak ada sekutu baginya di dalam berbuat, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa berbuat seperti perbuatan Allah walau dalam satu jenis perbuatan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam hal mencipta, innalladzina yad'una min dunihi la yakhluquna dzubaba walau ijtama'u lah. La yakhluqu dzubaba la yakhluquna dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya semua yang disembah oleh manusia selain Allah, sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, mereka tidak akan mampu, tidak kuasa mencipta walau seekor lalat. Meskipun mereka bersatu padu, taruhlah sembahannya orang agama A mencipta sayapnya lalat, sembahnya agama B mencipta kepalanya lalat. Semua sembahan yang disembah selain Allah, walau bersatu padu, tidak akan mampu menciptakan walau satu lalat, seekor lalat. Wa iyaslumhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan seandainya lalat mencuri, mengambil apa yang mereka miliki, sesembahan selain Allah misalnya memiliki sesuatu, terus apa yang mereka miliki itu dicuri oleh lalat, maka la yastanqidhuhu min, mereka tidak akan mampu menyelamatkan apa yang dicuri oleh lalat itu. Da'ufat talibu wal matlub, maka lemah yang minta kepada selain Allah itu lemah, dan yang dimintai selain Allah, yang dimintai itu juga lemah. Ma qadarullah haqqa qadri,
mereka memang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Karena itu barang siapa meyakini ada yang berbuat di alam raya ini seperti perbuatan Allah, ikut mengatur nasib manusia seperti keyakinan orang-orang animisme, dinamisme, atau seperti keyakinan sebagian agama non-Islam, atau juga bahkan sebagian keyakinan orang-orang sufi yang hulu berlebihan, meyakini ada wali-wali tertentu itu memegang titah kepengaturan alam raya, maka itu semua adalah kesyirikan besar dan belumlah mewujudkan iman kepada Allah Ta'ala. Walau beriman ada, Allah itu ada dan hanya satu, tapi ternyata tidak beriman kalau hanya Allah sendiri yang memiliki perbuatan ketuhanan. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk bagian dari iman kepada Allah Ta'ala adalah iman kepada uluhiyah Allah. Iman kepada uluhiyah Allah yakni bahwa hanya Allah sendiri yang berhak diibadahi, hanya Allah sendiri yang berhak disembah. Dan ini sesuai ikrar la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Dan juga sesuai ikrar setiap hamba yang salat membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan dalam hal yang di luar batas kemampuan makhluk. Kemudian yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Termasuk bagian yang besar dari rukun iman pertama, iman kepada Allah, adalah mengimani seluruh nama Allah dan seluruh sifatnya yang telah dikhabarkan oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau. Maka seluruh nama-nama terbaik dan semua sifat-sifat tertinggi yang hanya Allah yang memiliki, kita harus tetapkan untuk Allah Ta'ala tanpa mengingkari satupun darinya dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya walau dalam satu sifat pun, dan tanpa membuat permisalan untuk Allah Ta'ala dalam sifat, dan juga tanpa menggambarkan bagaimana wujud sifat itu. Dan pantang bagi kita mengatakan perihal nama dan sifat Allah kecuali sebatas apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena bab asma wa sifat itu bab tauqifi. Asma wa sifat umurun tauqifiyah, tatawaqqafu ala ma jaa atau ja'at nususuha fil kitabi was sunnah. Jadi nama dan sifat Allah itu perkara paten, terbatas dengan apa yang telah datang nas dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Kita tidak berani mengatakan perihal Allah Ta'ala, baik perihal nama atau sifatnya, dari akal kita, dari pendapat siapa, dan hal itu karena ini kaitannya dengan Allah yang maha gaib dan yang lebih tahu tentang nama Allah dan sifat dia ya Allah sendiri, dan yang diberitahu adalah utusannya. Akal tidak bisa menjangkau apa yang layak menjadi nama Allah atau menjadi sifatnya. Maka dalam menetapkan nama dan sifat
sebatas apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, titik. Dan kita mendiamkan apa yang didiamkan Allah dan Rasulnya, ya. Kita tidak berani mengatakan tentang Allah kalau Allah tidak mengatakannya, Rasulullah tidak mengatakannya. Kita memang iman Allah punya wajah karena Allah menyebutkan wajah bagi dia. Rasulullah juga menyebutkan wajah. Termasuk sifat dzatnya Allah adalah dia memiliki wajah. Ya. Dan Allah dan Rasul menyebut ada sifat mata. Tapi Allah dan Rasul tidak pernah menyebut hidung, bibir. Maka kita tidak berani menyebut hidung, bibir, tapi juga tidak berani mengatakan Allah tidak punya hidung, tidak punya bibir. Kita tidak berani mengatakan adanya ataupun tidak adanya sifat-sifat yang Allah diamkan dan Rasul diamkan. Itulah adab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tidak berani pokoknya menambahi walau satu kata perihal nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini yang harus difahami, ya. Jadi kalau ada yang menuduh salafiyin, pengikut manhaj salaf itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, terbukti mengatakan atau meyakini Allah itu punya wajah, kita katakan yang mengatakan Allah punya wajah itu Allah sendiri. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lu katanya Allah kok punya tangan. Yang mengatakan Allah punya tangan itu Allah sendiri. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah keduanya dibentangkan, dia memberi dengan cara yang dia kehendaki. Tapi kita enggak pernah menyerupakan wajah Allah dengan wajah manusia. Kita tidak pernah menyerupakan wajah tangan Allah dengan tangan manusia. Sejak awal kita menetapkan, karena Allah dan Rasul menetapkan, sejak awal kita meyakini dan menetapkan, kita tidak pernah menyerupakan. Tapi bagaimanapun juga kalau mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti menyerupakan dengan manusia. Mas, ya, apakah setiap yang punya wajah itu mesti serupa? Wajah jenengan itu boleh enggak diserupakan dengan wajah kucing, atau wajah kera, atau wajah orangutan, atau wajah singa? Singa punya wajah, manusia punya wajah. Apakah wajah singa sama dengan wajah manusia? Jadi tidak setiap yang disebut punya wajah itu mesti sama. Sesama makhluk saja itu wajahnya berbeda-beda. Maka antara makhluk dengan pencipta makhluk tentu sangat berbeda. Terus kalau disebut tangan, apakah semua tangan itu sama? Tangan kita dengan tangan harimau berbeda, tangan kita dengan tangan kanguru beda. Tangan sesama kita aja beda-beda. Sehingga justru orang yang mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan, itulah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena sebelum mengingkari, menyerupakan dulu dalam pikirannya, dalam hati dan pikirannya, dia menyerupakan dulu. Masa Allah punya wajah, berarti wajahnya kayak manusia. Wah, enggak bener. Akhirnya mengingkari. Masa Allah punya tangan,
Mosok punya tangan begini? Wah, enggak lah. Allah tidak serupa dengan makhluk kok. Berarti Allah enggak punya tangan. Jadi sebelum mengingkari, menyerupakan dulu. Setelah menyerupakan, mengingkari. Dan setelah mengingkari, menyerupakan lagi. Jadi kullu mu'attil musyabbih, semua penolak sifat itu hakikatnya adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka mengingkari sifat, menolak sifat karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena lari, takut terjerumus pada kubangan, lari dari kubangan tapi terjerumus pada kubangan yang sama atau yang lebih dalam. Karena mereka itu syabbahu awalan wa attalu thaniyan wa syabbahu thalithan. Pertama mereka menyerupakan dulu, kemudian menolaknya, kemudian menyerupakan lagi. Setelah mereka menggambarkan wajah Allah seperti makhluk, menyerupakan wajah Allah dengan wajah manusia atau makhluk, kemudian mereka mengingkarinya, menolaknya. Setelah menolak dan mengatakan Allah tidak punya wajah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak punya wajah. Apa ada makhluk yang tidak punya wajah? Ada. Banyak. Ya. HP ini juga makhluk ciptaan. Mana wajahnya? Gelas ini juga makhluk. Mana wajahnya? Ya. Gunung itu juga makhluk ciptaan Allah. Mana wajahnya? Matahari itu mana wajahnya? Kecuali mataharinya Teletubbies itu ada wajahnya. Jadi mereka akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk yang enggak punya wajah. Termasuk cacing enggak punya wajah. Terus mereka bilang Allah enggak punya tangan. Merasa kalau sudah mengingkari tangan Allah, berarti sudah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka ini pertama menyerupakan dulu tangan Allah dengan tangan manusia, kemudian mengingkarinya, kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk yang enggak punya tangan. Banyak makhluk yang enggak punya tangan. Burung enggak punya tangan, ikan enggak punya tangan, ular enggak punya tangan, cacing enggak punya tangan. Bahkan mereka mengingkari Allah punya mata. Padahal Allah dan Rasul menyebut adanya mata itu. Bahkan Nabi pesan nanti kalau ada Dajjal muncul mengaku sebagai wujudnya Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah, sementara Allah tidak buta sebelah. Ya. Innallaha laysa bi'awar wa anna Dajjal a'war. Allah itu tidak buta sebelah, sementara Dajjal itu buta sebelah. Jadi sampai pesan supaya ingkar dengan Dajjal itu dipeseni dengan pesan yang sangat sederhana seperti itu. Ada pun orang yang mengingkari sifat mata bagi Allah Ta'ala, pertama karena menyerupakan mata Allah dengan mata manusia, kemudian mengingkarinya dan menyerupakan yang enggak punya mata. Enggak percaya nyelam aja dan dasar. Cacing itu juga enggak punya mata. Enggak percaya, perhatikan cacing itu enggak punya mata. Dan itu karena kasih sayang Allah menciptakan cacing tanpa mata.
karena tinggalnya ngerong di tanah. Kalau punya mata kelilipan terus, kasihan ya. Jadi, dan seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala yang mereka ingkari itu semua karena ya menyerupakan dulu itu, menyerupakan kemudian mengingkarinya, dan tidak sadar dengan setelah mengingkari justru menyerupakan lagi, bahkan dengan makhluk yang tidak sempurna atau tidak istilahnya tidak sesempurna manusia. Sementara orang yang mengimani sifat-sifat Allah apa adanya itu sejak awal mengimani sudah tahu bahwa Allah Ta'ala dalam seluruh sifatnya tidak serupa dengan makhluknya, walau dalam satu sifat pun tidak ada yang serupa. Selesai. Itsbat bila tashbih wa tanzih bila ta'til. Itulah manhaj Ahlussunnah. Menetapkan seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan untuk Allah tanpa menyerupakan, dan memahasucikan Allah dari penyerupaan dengan tanpa menolak, tanpa mengingkari satupun sifat yang Allah dan Rasul kabarkan. Dan ini termasuk hal penting dalam iman kepada Allah, karena bab asma wa sifat itu termasuk pondasi tauhid dan bagian dari iman yang utama kepada Allah Ta'ala, dan juga bagian dari akhlak dan adab kepada Allah, yang akhlak dan adab kepada Allah adalah kedudukannya yang tertinggi dalam akhlak. Kemudian iman kepada para malaikat Allah. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan imannya kepada para malaikat Allah. Dan mengimani para malaikat Allah itu dengan mengimani 4 perkara. Pertama, al-iman biwujudi matanzilu manazilahum, mengimani adanya para malaikat dan mendudukkan para malaikat sesuai kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum, kita mengimani malaikat yang telah kita ketahui namanya atas berita Allah dan Rasulnya, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Malakul Maut, Muaqibat dan sebagainya. Wa malam na'lam ismahu fanu'minu bihim ijmala. Adapun malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara global bahwa Allah Ta'ala memiliki malaikat yang jumlahnya hanya Allah sendiri yang tahu, dan bahkan setiap manusia itu diikuti banyak malaikat. Ada malaikat pencatat yang bergiliran siang dan malam, pencatat amal kebaikan dan keburukan. Ada 2 malaikat yang jaga siang, datangnya terbit fajar, naik ke langit ketika maghrib. Sementara yang penjaga malam itu datangnya ketika asar dan naik ke langit ketika terbit matahari, sehingga waktu asar dan waktu subuh itu disaksikan 4 malaikat pencatat amal. Kemudian ada malaikat muaqibat yang menjaga, sehingga tidak menimpa kepada diri manusia itu kecuali apa yang Allah kehendaki dan apa yang sudah Allah tulis dalam takdirnya. Karena para malaikat muaqibat ini menjaga, yahfadunahu min amrillah, lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti, yang ada di depannya dan di belakangnya, yang mereka itu menjaga manusia itu atas perintah Allah. Karena itu walau kita tidur, yang itu sebenarnya
kondisi nggak sadar begitu, mudah saja bagi syaitan ingin masuk jasad seseorang kalau seandainya tidak dijaga oleh malaikat. Seandainya tidak dijaga oleh Allah, yakni dengan memerintahkan malaikatnya dan memberi kemampuan kepada malaikat-malaikatnya untuk menjaga jasad manusia itu. Sehingga walau seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mencelakai seseorang, kalau celaka itu tidak pernah Allah kehendaki terjadinya dan tidak pernah Allah tulis dalam catatan takdir untuk si manusia itu, si hamba itu, maka tidak akan mereka mampu mencelakai hamba tersebut. Penjagaan Allah itu sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh siapapun. Sehingga kalau ada orang tidur dikencingi tomcat, ya kan? Itu karena memang sudah di catatan takdir sebelum dia lahir, itu sudah ada tanggal berapa, malam apa, ya kan, ya, jam berapa, ya, bulan apa, tahun berapa dia dikencingi tomcat. Ya, sehingga malaikat tidak menjaga dari kencingnya tomcat itu. Kalau ada orang tidur telinganya dimasuki orang-orang gong, itu karena memang ya sudah ada catatannya. Kalau nggak pernah ada catatannya dalam takdir, walau ada orang gong tertarik dengan telinga ya antum, itu dihalau oleh para malaikat penjaga muaqibat, karena tidak ada catatan takdirnya akan terjadi hal itu. Karena itu walau kecelakaan hebat atau bahkan naik kapal di laut lepas terus tenggelam, kalau Allah menghendaki ada yang selamat, tetap ada yang selamat. Bahkan dulu ceritanya masyhur ya, kapal Tampomas ya, ada bayi yang malah selamat ya. Itu bukan kebetulan, itu memang para malaikat menjaganya. Dan bukan bayi ajaib ya, memang ini bukan kok terus ini sakti, enggak, bukan. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala kuasa, yang dewasa, yang pandai renang pun mati, ini bayi yang belum bisa apa-apa malah masih hidup ya, kampul-kampul di atas papan. Baik. Kemudian juga al-iman bima alimna min sifatihim, kita harus mengimani apa yang sudah kita tahu dari Quran dan Sunnah berupa sifat-sifat malaikat. Di antara sifatnya adalah ketaatan yang sempurna dan kemampuan yang sempurna untuk melaksanakan tugas masing-masingnya. Allah memberi sifat ketaatan yang sempurna kepada malaikat-malaikatnya dan memberi kemampuan sempurna untuk melaksanakan tugas masing-masingnya, sehingga tidak ada yang gagal dalam melaksanakan tugas. Dan mereka hanya dengan perintah Allah mau beramal. Kemudian yang keempat, al-iman bima alimna min amalihim allati yakumna biha bi amrillah. Kita harus mengimani seluruh pekerjaan perbuatan para malaikat yang mereka laksanakan
atas dasar perintah Allah. Ini sebenarnya sudah pernah disampaikan, cuman karena rata-rata jiping ya, ngaji kuping, ini saya khawatir lupa, maka diulang-ulang supaya ingat, karena ini rukun iman, bagian pokoknya iman, pilarnya iman. Pilar-pilar iman ada 6. Kalau pilarnya terlupakan, wah, bisa rapuh iman itu. Bangunan iman bisa retak atau bahkan roboh sebelah atau ambrol, begitu ya, runtuh sebelah kalau nggak lengkap. Kemudian yang ketiga, al-iman bil kutub. Imam Syafi'i juga menyatakan imannya kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada kitab-kitab Allah itu mencakup 4 perkara juga. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulah min indillahi haqqan, iman bahwa turunnya kitab-kitab Allah itu dari sisi Allah dengan sebenar-benarnya ya. Jadi kitab-kitab Allah itu kalam Allah yang Allah turunkan, bukan diciptakan, tapi diturunkan. Karena kalam itu sifat Allah, sifat Allah bukan ciptaan. Kemudian yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minha bismihi kal Qur'an wa Taurah wal Injil. Iman dengan kitab-kitab yang telah kita ketahui namanya dari kitab-kitab Allah, dengan kita imani namanya itu sebagai kitab Allah, seperti Al-Quran, Taurat dan Injil. Kita imani bahwa Al-Quran benar-benar kitab Allah, Taurat yang asli yang dibawa Nabi Musa alaihissalam adalah benar-benar kitab Allah, Injil yang asli yang dibawa Nabi Isa alaihissalam adalah benar-benar kitab Allah, Zabur yang dibawa Nabi Daud benar-benar kitab Allah. Bahkan setiap Rasul itu diberi kitab, setiap Rasul diberi kitab. Dan jumlah Rasul itu ada berapa? Berapa? 313. Ya. Adapun Nabi itu ada berapa? 124.000 Nabi. Di antara para Nabi itu ada yang diangkat menjadi Rasul, diberi kitab dan membawa syariat yang berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya. Meskipun perbedaan itu ada pada syariat, tapi kalau akidahnya sama, akidah seluruh Nabi dan Rasul itu sama ya. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan apa yang sahih, apa yang otentik, apa yang sahih ya, dari berita-berita kitab-kitab itu. Ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah mimma sahha naqluhu anha fi syar'ina. Membenarkan apa yang sahih dari berita-berita kitab-kitab Allah, seperti berita-berita Al-Quran dan berita-berita yang belum diganti atau dirubah dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, dari apa yang telah sahih penukilannya dari dalam syariat kita. Namun
kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang ini sudah tidak bisa disebut kitab Allah. Taurat dan Injil yang merupakan kitab Allah yang masih asli, belum dirubah, belum ditambah, belum dikurang. Dahulu sudah pernah saya ungkapkan alasan kenapa, argumentasi kenapa Taurat dan Injil yang ada pada ahli kitab sekarang ini tidak bisa disebut kitab Allah. Ada yang masih ingat alasannya? Pertama, banyak terjadi di dalamnya itu perubahan dan penggantian. Yang kedua, di dalamnya ada banyak kontradiksi. Padahal seandainya dari Allah Ta'ala pasti tidak ada kontradiksinya. Yang ketiga, banyak versi. Ya, banyak versi. Karena di dalamnya bercampur perkataan para periwayatnya atau penulisnya atau penafsirnya, ya. Sehingga ada, kalau Injil ada Injil Matius, Injil Barnabas, Injil Yohanes, Injil macam-macam, banyak versi dan beda-beda. Terus apalagi kitab-kitab itu bukan naskah asli yang berbahasa Ibrani, padahal Taurat dan Injil itu bahasa aslinya Ibrani, bahasa Bani Israel. Yang ada adalah terjemahan. Injil bahasa Inggris, Injil bahasa India, Injil bahasa Yunani, Injil bahasa Belanda, Injil bahasa Indonesia, Injil gitu. Cuman Taurat memang tidak diterjemahkan ke banyak bahasa karena orang-orang Bani Israel itu meyakini bahwa agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Cuman pemikiran mereka supaya non Bani Israel itu condong kepada mereka, manut mereka, itu pemikiran-pemikiran mereka memang sebar untuk pengaruh. Adapun Injil ini banyak versi, bahkan telah direvisi lebih dari 50 kali. Seandainya kitab Allah, maka tidak mungkin ada kesalahannya, sehingga tidak perlu ada revisi gitu ya. Ini, dan bahkan setelah direvisi ternyata edisi revisinya malah kadang di beberapa tempat ya kayak bener, tapi di tempat lain malah tambah keliru dan sebagainya. Itu terjadi, diakui oleh para para pendeta. Nah, ini menunjukkan bahwa itu bukan kitab Allah lagi yang sekarang, sehingga tidak perlu bagi kita untuk mengambil pelajaran walau sekedar wawasan, itu nggak perlu dari kitab mereka sekarang. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus dari kitab-kitab Allah, serta ridho dan tunduk dengan hukum Allah itu sama saja kita pahami hikmahnya atau belum kita pahami. Namun seluruh kitab yang terdahulu
itu secara umum sudah dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Jadi al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha warida wa taslim bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha wa jami'ul kutubis sabiqah mansukhatun bil Qur'an. Ya. Dan di sana ada kaidah para ulama, syar'u man qablana laisa syar'an lana illa ma athbatahu syar'una. Syariat orang-orang sebelum kita itu tidak menjadi syariat bagi kita kecuali yang ditetapkan kembali oleh syariat kita. Jadi syariatnya ahli kitab dulu tidak perlu kita amalkan kecuali yang ditetapkan kembali dalam syariat kita, yakni dalam Quran atau Sunnah. Seperti puasa Muharram, puasa Asyura, itu syariat sebelum Nabi kita sudah ada ya. Ditetapkan kembali, maka kita laksanakan. Kemudian al-iman bir rusul. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan keimanan beliau kepada para utusan. Wa yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada para utusan Allah itu juga mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-iman bi anna risalatahu haqqun minallahi ta'ala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Mengimani bahwa risalah para rasul itu benar-benar dari Allah Ta'ala, maka barang siapa yang mengingkari, mengkufuri risalah salah satu dari para utusan Allah, maka sungguh telah mengkufuri semua utusan Allah. Karena itu kita harus mengimani semua rasul tanpa kecuali. Yahudi mengimani semua rasul kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani mengimani semua rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mengimani semua rasul tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Allah Ta'ala menvonis kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang mengingkari kerasulan Nabi Nuh alaihissalam dengan vonis bahwa mereka telah mendustakan semua rasul. Padahal saat itu rasul masih satu, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Allah katakan kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan semua rasul, semua utusan. Kenapa? Karena ajaran utama atau akidah semua rasul sama. Bahkan semua nabi agamanya sama, Islam, dan akidahnya sama, akidah Islamiyah, akidah tauhid. Semuanya mengajarkan tauhidullah dan tauhidul ittiba'. Semuanya mengajarkan rukun iman yang 6. Secara akidah semuanya sama. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para utusan Allah, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Dan semuanya, bahkan semua nabi, semua rasul itu juga sholat, meskipun jumlah sholatnya beda-beda. Zaman Nabi Musa sholat wajib itu sehari semalam 50 kali. Kita 5 kali tapi pahalanya sama dengan yang 50 kali.
itu pun banyak yang nggak sholat kan gitu. Bagaimana seandainya wajibnya 50 kali? Tentu ya, mayoritas tidak mau sholat. Yang 5 kali aja banyak yang nggak sholat. Kemudian juga tauhidul ittiba. Jadi semuanya mengajarkan pemurnian ibadahnya kepada Allah dan mengajak ibadah kepada Allah hanya dengan cara yang datang dari Allah yang dibawa oleh utusan yang diutus kepada mereka. Karena itu dakwah semua nabi, semua rasul, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah yang kalian tidak punya sesembahan yang benar selain Dia. Alias dakwah tauhid. Dakwah semua rasul dakwah kepada tauhid. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Dan juga memerintahkan kepada umatnya untuk mentaati rasul yang diutus kepada mereka itu. Fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Yakni dalam cara beragama, cara beribadah kepada Allah supaya mentaati Rasul yang diutus kepada mereka. Tauhidul ittiba, mengesahkan Rasul dalam dijadikan sebagai panutan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini sudah Isya, silahkan adzan dulu ya. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah.
Kita lanjutkan. Yang kedua, termasuk bagian dari mengimani para rasul, iman kepada para utusan Allah, adalah al-iman biman alimna ismahu minhum bismihi. Mengimani rasul yang telah kita ketahui namanya dari para rasul dengan kita imani namanya. Kita imani secara khusus namanya, bahwa di antara rasul Allah ada yang namanya ini dan itu, sesuai yang diberitakan Allah dan rasulnya. Semisal Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi, ya, itu yang sudah diberitakan Allah dalam Quran ataupun oleh Nabi kita dalam hadis yang sahih. Dari nama-nama para utusan Allah kita imani secara khusus seperti itu. Adapun yang belum kita ketahui nama mereka, maka kita imani secara global, bahwa Allah Ta'ala telah mengutus pada setiap bangsa itu minimal seorang Rasul yang berbahasa seperti bahasa kaumnya, supaya untuk menjelaskan bagaimana bertakwa kepada Allah. Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap bangsa itu seorang rasul, minimal seorang rasul, untuk menyeru, wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi semua yang diibadai selain Allah. Yakni menyeru kepada tauhid dan ingkar kepada syirik. Dan atas berita Nabi kita jumlah Rasul 313. Sementara jumlah Nabi 124.000. Dan apa bedanya Nabi dengan Rasul? Ada yang tahu? Kalau Rasul punya kaum, kalau Nabi enggak punya kaum, berarti bangsa lain. Kalau Rasul diberi wahyu untuk dirinya dan umatnya. Kalau Nabi padha ae lah, dirinya sendiri dan umatnya. Bedanya di mana? Ada? Betul. Antum umi-umi. Ya, monggo. Kalau Nabi membawa ajaran Nabi sebelumnya tanpa ada penambahan. Kalau Rasul ada perubahan, ada penambahan. Iya, ya tinggal memperbaiki redaksinya aja. Jadi dulu sering kita dengar waktu SD itu bahwa Nabi itu orang man uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi, kan itu ya. Orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun Rasul itu man uhiya ilaihi wa umira bitablighihi. Orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Perlu diketahui definisi ini tidaklah definisi yang disepakati oleh para ulama. Memang ada di antara ulama mendefinisikan seperti itu. Tapi mosok to iya Nabi dapat wahyu ndak nyampaikan walau kepada keluarganya atau tonggo-tonggone mau wenang dhewe ben tonggoku nyemplung neraka ritek, ya.
Sing penting aku selamat. Ya. Daripada nyampe neng kok dimusuhi, semending ki dhewe wong toh ya ora diperintahne nyampe nih. Itu kurang ini ya. Orang beriman aja yang derajatnya bukan nabi, itu aja kalau dapat ilmu dari wahyu, dari kitab Allah atau ajaran nabinya, itu diperintahkan untuk menyampaikannya. Tentu nabi itu punya beban lebih, kan begitu. Sementara Allah juga mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka. Dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum ma yaftarun. Al-An'am 112. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh berupa para setan jenis manusia dan para setan jenis jin, yang sebagian mereka membisikkan pada sebagian yang lain perkataan yang dihias-hias untuk menipu. Seandainya Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak bisa melakukan hal itu, maka biarkan mereka berikut apa yang mereka ada-adakan atau mereka bikin-bikin berupa ajaran yang menyelisih ajaran yang datang dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap nabi, bukan hanya setiap rasul, tapi setiap nabi itu memiliki musuh, dan musuhnya itu tidak hanya dari kalangan manusia, tapi juga manusia dan jin. Kita bayangkan kalau seandainya wis dapat wahyu, wis ngungsi ke hutan atau ke gua, wis hidup, kira-kira punya musuh nggak? Diamalnya dewi gitu. Insya Allah nggak punya musuh. Kenapa kok punya musuh? Karena pasti mendakwahkan tauhid yang utama, melarang syirik. Dan dalam surah Al-Furqan ayat 31 Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong, yakni menunjuki nabinya dan menolong nabinya ketika dimusuhi oleh kaumnya. Berarti ya menyampaikan. Karena itu apa bedanya nabi dengan rasul? Insya Allah yang rajih, yang lebih benar, kalau nabi itu orang yang diberi wahyu berupa syariat rasul yang telah diutus sebelumnya. Wahyunya itu berisi tentang syariat rasul yang pernah diutus sebelumnya, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan itu biasanya karena syariat rasul yang pernah diutus kepada kaum itu atau bangsa itu sudah banyak dilupakan dan ditinggalkan. Maka dimunculkanlah nabi yang diberi wahyu tentang syariat rasul yang pernah diutus pada bangsa itu untuk menyampaikan ini loh, ajaran yang asli rasul yang pernah diutus kepada kita. Ya.
supaya mereka kembali ke syariat Rasul yang pernah diutus kepada mereka. Kemudian adapun Rasul itu orang yang diberi wahyu berupa syariat baru yang berbeda dengan syariat Rasul yang pernah diutus sebelumnya. Meskipun beda itu bukan beda total, tentu bukan, tapi ada banyak beda ya, sebagian kewajiban digugurkan, ditiadakan, tapi juga ada mungkin tambahan kewajiban ya, sebagian aturan ditiadakan tapi diganti aturan yang baru, seperti Taurat di bawah Nabi Musa, dan di sana ada Zabur di bawah Nabi Daud, termasuk Bani Israel juga. Terus ada Injil di bawah Nabi Isa alaihissalam. Semuanya untuk Bani Israel itu. Nah, syariat Nabi Musa dihapus dengan syariat Nabi Daud. Syariat Nabi Daud dihapus dengan syariat Nabi Isa. Termasuk syariat untuk menghilangkan najis yang mengena pakaian ya, dulunya digunting ya, akhirnya pakaiannya Bani Israil tembelan tok isine ya. Karena tidak bisa kalau kena najis digunting, nah itu dihilangkan. Terus syariat penutup para rasul, syariat di bawah Nabi kita Muhammad SAW itu tidak hanya untuk satu bangsa, yakni bangsa Arab, tapi untuk seluruh jin dan manusia bahkan. Dan ini termasuk syariat yang paling mudah dan paling ringan ya, dan tetap relevan sepanjang zaman untuk kapanpun dan dimanapun. Syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Dulu zaman Nabi Daud, laki-laki itu boleh menikah sampai 100 istri ya. Ya. Kenapa kok guyu-guyu? Pengen? Nggak bisa bayangkan ya. Nah, syariat Nabi kita Muhammad SAW maksimal menikah untuk selain Nabi itu 4 ya. Di antara syariat Nabi yang dulu itu kalau sudah menikah tidak boleh cerai, atut ratut pokoknya tidak boleh cerai. Kalau tiap hari bertengkar ya tetap tidak boleh cerai, karena terlanjur menikah. Itu di kalangan Nasrani dulu. Di kalangan Yahudi, dalam syariat Yahudi itu kalau sudah cerai tidak boleh rujuk. Nah, walau sudah sama-sama sadar terus pengen rujuk. Gitu. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad SAW diberi kemudahan. Walau sudah menikah, kalau memang nggak mungkin hidup bersama ya boleh cerai. Dan boleh cerai kalau masih cerai satu, boleh rujuk. Setelah rujuk boleh cerai lagi ya. Setelah cerai yang kedua masih boleh
rujuk lagi. Dan cerai itu obat gitu ya. Nah, kalau sudah cerai yang ketiga itu berarti obat cerai itu tidak mempan, maka tidak boleh rujuk. Nah, itu. Jadi untuk cerai 1 dan 2 itu masih berlaku dalil teklek kecemplung kalen timbang golek aluwon kalen. Kalau sudah yang ketiga tidak boleh dalil itu diterapkan. Baik. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan apa yang telah sahih dari para rasul berupa berita-berita mereka. Berita-berita para rasul yang sahih, tandanya sahih gimana? Dibenarkan oleh Quran atau senada dengan berita Al-Quran dan As-Sunnah, dibenarkan dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi kita. Misalnya orang-orang Bani Israel menyampaikan berita bahwa Nabi Musa pernah berkata begini, atau Nabi Isa pernah berkata begini, maka kalau itu sesuai dengan berita Al-Quran atau sesuai dengan hadis Nabi kita, maka kita benarkan. Tidak boleh kita sentimen, karena sentimen dengan mereka, berita dari mereka kita tolak, sementara ada pembenarnya dalam Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Adapun berita-berita yang dinukil oleh Bani Israel yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berarti itu tidak sahih gitu loh ya, walau dinisbatkan kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berarti itu berita yang tidak sahih, maka kita tolak. Adapun yang tidak ada pembenarnya tapi juga tidak ada pembantahnya dalam Quran dan Sunnah, maka kita diamkan. Tidak kita yakini tapi juga kita tidak ingkari. Karena itu juga tidak ada perlunya mencari tahu berita dari Bani Israel. Kemudian yang keempat, al-amal bi syariati man ursila ilaina minhum, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita dari kalangan para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamuhum wal mursal ilan nasi ajma'in. Dan beliau adalah penutup para rasul dan beliau diutus untuk manusia seluruhnya, baik kulit putih, kulit hitam, kulit merah atau coklat ataupun kulit kuning ya. Semua warna kulit, intinya manusia, kemudian jin juga ikut. Ini terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW tanpa kecuali. Bahkan barang siapa yang meyakini ada manusia yang boleh luput atau boleh lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka orang itu telah batal keislamannya. Termasuk pembatal keislaman adalah man i'taqada anna ahadan wasi'ahul khuruju an yasa'uhul khuruju an syariati Muhammad SAW kama wasi'al khadira al khuruju an syariati Musa alaihissalam fahuwa kafirun.
Jadi barang siapa meyakini ada seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW seperti telah keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka kafir. Karena telah mengkufuri banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa Nabi kita diutus untuk manusia seluruhnya tanpa kecuali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa linnasi kaffah basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar menakutkan. Dan kata Nabi, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Salah satunya, wa ma min nabiyyin illa wa bu'itsa liqaumihi khassah wa bu'itsu ilan nasi kafah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali diutus untuk kaumnya secara khusus, untuk bangsanya secara khusus. Sedangkan aku diutus untuk manusia seluruhnya. Duh, Nabi Khidir kok boleh keluar dari syariat Nabi Musa? Iya, karena Nabi Khidir bukan termasuk Bani Israel, sementara Nabi Musa itu Rasul untuk Bani Israel. Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir itu sebenarnya juga tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Bahkan kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa yang dilakukan Nabi Khidir itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan. Ketika perahu dilubangi, karena Nabi Khidir diberitahu kalau perahu ini tidak dibuat cacat nanti akan dirampas. Akhirnya orang miskin yang punya perahu, patungan beli perahu itu jadi kehilangan pekerjaan. Maka Nabi Khidir dihadapkan pada 2 pilihan: membiarkan perahu ini utuh tapi nanti dirampas, atau melubanginya, toh nanti setelah dibuat cacat dilubangi itu mudah saja ditambal. Berarti mudarat, mengambil mudarat yang lebih ringan demi terhindar dari mudarat yang lebih besar, melakukan kerusakan yang lebih ringan demi terhindar dari kerusakan yang lebih besar. Itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan syariat Nabi Musa. Karena itu setelah diberitahu, Nabi Musa menerima, tidak membantah, karena cocok, bener sesuai. Membunuh anak yang belum berdosa, karena Nabi Khidir diberitahu oleh Allah bahwa anak ini kalau dewasa akan menjadi kafir dan akan bahkan memaksa kedua orang tuanya untuk jadi kafir juga, untuk murtad. Maka mumpung belum kafir, ya kan, dibunuh supaya dia enggak jadi kafir dan orang tuanya juga selamat dari pemurtadan. Dengan harapan Allah mengganti dengan anak yang lebih baik dan soleh. Dan itu atas perintah Allah. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri. Setelah itu kan
apa yang aku lakukan bukan atas dasar perintah diriku sendiri, tapi artinya itu ada perintah dari Allah. Nabi Musa cocok, itu enggak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Bahkan kata Ibnu Abbas, seandainya seorang dari kalian tahu bahwa ada anak ini nantinya kafir dan memaksa orang untuk kafir, kamu boleh membunuhnya. Tapi siapa di antara kita yang diberi wahyu? Tidak ada. Alias itu sebenarnya tidak bertentangan. Ya. Jadi adapun orang yang enggak sholat, jelas bertentangan. Tidak mau zakat, tidak mau puasa, Ramadan, alasannya dapat ilmu laduni langsung dari Allah, dapat wahyu sendiri, merasa tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak sholat itu diancam kafir oleh Nabi. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakah faqad kafar, kata Nabi. Perjanjian yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah salat, maka pada siapa yang tidak salat maka telah kafir. Berarti pelanggaran berat. Mengingkari wajibnya zakat, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, itu juga kafir. Tapi kalau sekedar tidak zakat, tidak puasa, itu tidak bisa divonis kafir. Yang rajih adalah tidak kafir. Tapi kalau mengingkari wajibnya itu kafir. Itulah yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Baik. Kemudian syariat Nabi kita Muhammad SAW tentu menghapus syariat-syariat sebelumnya secara umum, meskipun ada syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi kita, ada yang ditetapkan kembali dalam syariat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah iman kepada para rasul. Dan insyaallah keterangan iman kepada hari akhir kita kaji pada pertemuan yang datang. Demikian juga tentang takdir. Yang jelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam wasiat beliau menyatakan keimanan beliau kepada rukun-rukun iman itu, maka kita pun tidak boleh menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau wasiatkan ini, agar kita tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kiranya demikian apa yang bisa disampaikan. Waktunya sudah cukup malam dan kita akhiri saja, tidak perlu ada tanya jawab ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.